defense kita tambah lagi. Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya udah Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan di China. Eliano berjabat tangan pada Jumat yang lalu dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, makan malam bersama, ada sesi foto mereka tanpa harus menunggu lama, undang kedua pemain ini untuk terlibat masuk dalam latihan. Artinya ini satu hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk langsung masuk, ya, sehingga bisa beradaptasi dengan semua teman-teman, ya, saling mengenal satu sama lain, ya, dan memperkenalkan diri mereka. Hilgers memperkenalkan diri juga dengan Eliano Renders juga memperkenalkan diri. Di tengah semua ada official tim, ada pemain-pemain lainnya, dan keduanya merasa bangga, senang sekali, bahagia. Berkas sudah ditandatangani, Victor Gyökeres dan Michel Bakker kian dekat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tampaknya akan memasuki babak baru yang lebih menjanjikan. Setelah sejumlah nama keturunan sukses dinaturalisasi dan membela merah putih di berbagai ajang internasional, kini dua nama besar dari Eropa kian dekat untuk memperkuat skuad Garuda, Victor Gyökeres dan Michel Bakker. Dalam perkembangan terbaru yang cukup mengejutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa berkas administrasi kedua pemain telah resmi ditandatangani. Langkah ini menandai tahapan penting dalam proses naturalisasi dua pemain berdarah Indonesia tersebut, yang dinilai memiliki kapasitas luar biasa untuk memperkuat skuad nasional dalam fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kabar ini muncul tak lama setelah timnas Indonesia menunjukkan performa meyakinkan dalam babak grup kualifikasi Piala Dunia. Antusiasme publik pun langsung melonjak ketika nama Victor Gyökeres, striker tajam Sporting Lisbon asal Swedia berdarah Indonesia, dan Michel Bakker, bek kiri tangguh asal Belanda yang pernah bermain di PSG, disebut secara resmi oleh Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Kami sudah komunikasi dengan pihak pemain dan keluarga, serta mendapatkan sinyal positif. Saat ini, seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah ditandatangani oleh pihak terkait. Ini proses panjang, tapi kami ingin melakukannya dengan benar dan cepat, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi sendiri melewati beberapa tahapan penting, mulai dari verifikasi dokumen keturunan, persetujuan dari DPR, hingga kepres dari Presiden. Namun dengan penandatanganan berkas oleh para pihak, sinyal bahwa keduanya akan segera mengenakan seragam merah putih semakin kuat. Lini depan timnas Indonesia selama ini kerap jadi sorotan. Meski beberapa nama seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta menunjukkan potensi, konsistensi dan efektivitas dalam mencetak gol masih menjadi pekerjaan rumah besar. Disinilah Victor Gyökeres menjadi sosok yang dinilai dapat mengisi kekosongan itu. Striker berpostur 187 cm ini musim lalu tampil luar biasa di Sporting Lisbon, mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi, dan menjadi top skor klub serta Liga Portugal. Dengan gaya bermain yang agresif, cerdas dalam penempatan posisi, dan kemampuan duel udara yang kuat, Gyökeres sangat cocok dengan gaya main Shin Tae-yong yang mengandalkan serangan balik cepat dan pressing ketat dari lini depan. Lebih dari itu, Gyökeres juga telah menyatakan secara pribadi keinginannya untuk membela Indonesia, negara yang menjadi asal ibunya. Sementara di sektor pertahanan, Michel Bakker bisa menjadi tambahan yang sangat berharga. Saat ini Indonesia memang memiliki beberapa nama andalan di sektor bek sayap seperti Sain Patinama dan Pratama Arhan. Namun dari sisi kedalaman dan pengalaman, Bakker jelas berada di level berbeda. Pemain berusia 24 tahun ini memulai kariernya di Akademi Ajax, lalu pindah ke PSG dan tampil di ajang Liga Champions.
Ia juga sempat bermain di Bayer Leverkusen dan kini memperkuat Atalanta di Serie A. Pengalaman bermain di 5 liga top Eropa menjadikan Bakker sebagai pemain yang tidak hanya matang secara teknis, tetapi juga memiliki mentalitas tinggi. Bakker adalah bek yang memiliki kecepatan, stamina luar biasa, serta umpan silang yang akurat, atribut penting dalam skema permainan ofensif modern. Ia juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah saat dibutuhkan, memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih. Jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, Bakker kemungkinan besar bisa langsung diikut-sertakan dalam laga-laga krusial timnas Indonesia menghadapi lawan berat seperti Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Langkah cepat PSSI ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan kalangan legislatif. Komisi X DPR RI, yang kerap dilibatkan dalam pembahasan naturalisasi, disebut sudah siap memproses tahap selanjutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bahkan menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan, selama proses ini berjalan sesuai dengan peraturan dan asas transparansi. Kami sepenuhnya mendukung langkah PSSI untuk memperkuat timnas. Yang penting prosesnya sesuai regulasi dan membawa manfaat jangka panjang untuk sepak bola nasional, kata Dito dalam wawancara dengan media nasional. Sementara itu, antusiasme publik tampak jelas di media sosial. Tagar-tagar Gyökeres untuk Garuda dan tagar Bakker untuk Indonesia sempat menjadi trending topik, menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap dua nama ini. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu akan sangat terbantu dengan tambahan amunisi berkualitas seperti Gyökeres dan Bakker. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah berulang kali menyampaikan bahwa untuk bisa bersaing di level Asia, Indonesia membutuhkan kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang punya pengalaman Eropa. Sejak awal memimpin, Patrick kenal disiplin, teknis, dan penuh visi. Ia tak segan memberi kepercayaan pada pemain muda, namun juga sangat realistis dalam melihat kebutuhan taktis di lapangan. Dengan masuknya dua pemain ini, Patrick bisa merancang sistem permainan yang lebih kompleks, fleksibel, dan efisien. Baik dari segi pertahanan maupun serangan, timnas akan memiliki opsi yang lebih banyak dan kualitas yang lebih terjamin. Meski semua berjalan positif, proses naturalisasi tetap memiliki tantangan. Di antaranya adalah tenggat waktu, kesiapan pemain untuk melepas paspor negara asalnya, jika dibutuhkan, serta adaptasi mereka terhadap budaya dan gaya main timnas Indonesia.